Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku dimanapun berada, mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa dukung selalu channel Ilmu Cahaya agar tetap istiqomah menebarkan dakwah melalui media YouTube atau bisa juga dilihat di Facebook. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada saat ini kita sedang berada di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Salah satu mutawalliyatun, 3 bulan yang berturut-turut. Pertama adalah bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Maka siapa-siapa yang beramal di bulan ini, kata Imam Al-Qurtubi, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Begitu juga sebaliknya, siapa-siapa yang berbuat dosa, berbuat maksiat di bulan yang 4 ini, maka balasannya pun dilipatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di bulan yang surat 4 ini tetap berdosa, tapi di bulan yang 4 ini maka dilipatkan Allah dosanya. Saudaraku yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di dalam bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang sangat luar biasa, yang sulit dijangkau oleh pandangan manusia, yang sulit dipercayai. Maka orang-orang Arab, mereka tidak percaya dengan peristiwa yang dialami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu adalah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu lebih kurang 1500 km. Kalau ditempuh dengan perjalanan, maka membutuhkan waktu 40 hari 40 malam. Maka orang Arab ketika Nabi menceritakan peristiwa ini, mereka tidak percaya. Andaikanlah mereka mau membaca seperti Abu Jahal, Abu Lahab, andaikan mereka mau membaca tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang diceritakan Allah dalam Al-Quran, ketika memindahkan kursi Ratu Balqis dalam hitungan kejap. Ketika itu Nabi Sulaiman berkata kepada para jinnya, adakah yang di antara kalian yang sanggup memindahkan kursi Ratu Balqis? Maka jin itu pun berkata, saya sanggup. Berapa lama sebelum engkau tegak berdiri? Maka di saat itu Nabi Sulaiman sedang duduk. Lalu Nabi Sulaiman pun memberikan kesempatan kepadanya, adakah yang lebih cepat? Lalu berkatalah seorang ahli kitab yang bernama Asif bin Balqiyah. Lalu ditanya Nabi Sulaiman, berapa lama sebelum matamu berkedip? Ketika itu mata Nabi Sulaiman menengok melotot, ketika itu dia terkedip, sampailah kursi Ratu Balqis di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Andaikan orang-orang kafir Quraisy mau membaca tentang kejadian yang dialami oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, maka mereka akan percaya dengan peristiwa yang dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa itu terjadi, disebutkan oleh dalam sirah Nabawiyah, ada yang menyebutkan terjadi pada tanggal 27 Rajab. Masalah berbeda, ada yang mengatakan 27 Rajab, itu tidak masalah. Yang penting kita mengambil iktibar dari pelajaran Isra wal Mi'raj. Jadi perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu
membutuhkan waktu sebelum salat subuh Nabi sudah sampai balik di kota Makkah. Nah, itulah luar biasanya. Diceritakan Nabi peristiwa yang dialaminya ini, maka orang kafir tidak percaya. Sedangkan Abu Bakar mendengar berita itu dari orang kafir, lalu dia membenarkan apa yang disampaikan Nabi. Lalu Nabi memberi gelar kepada Abu Bakar, yaitu adalah gelar yang disebut As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Siddiq artinya benar, orang yang pertama yang membenarkan peristiwa yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka peristiwa yang dialami Nabi ketika berangkat dari Makkah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu ada empat tempat atau 4 lokasi yang Nabi mampir untuk melaksanakan sholat sunnah. Yang pertama, Nabi sholat di Taibah, melaksanakan sholat di Taibah 2 rakaat. Setelah itu berangkat melanjutkan perjalanan dengan kendaraan buraknya, didampingi oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Di manakah engkau tadi melaksanakan sholat?" Nabi berkata, "Aku tidak tahu." Lalu dikasih tahu oleh malaikat Jibril bahwa engkau tadi sholat itu di Taibah. Taibah itu sekarang namanya adalah kota Madinah Al-Munawwarah, dan insya Allah engkau pun akan hijrah ke sana. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Setelah itu kata Jibril, "Kita singgah, turun sejenak." Lalu Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat, tepatnya di Madian, dekat pohon di mana Nabi Musa dulu pernah singgah sana, di Madian. Lalu setelah itu lanjut perjalanan. Lalu Jibril berkata, "Turun sejenak, kita melaksanakan sholat 2 rakaat." Lalu Nabi pun sholat 2 rakaat, tepatnya di Bukit Tursina. Di Bukit Tursina. Setelah itu berangkat. Malaikat Jibril berkata, "Tahukah engkau di mana kita singgah tadi?" Nabi Muhammad SAW berkata, "Tidak tahu ya Jibril." Maka Jibril kasih tahu bahwa tempat melaksanakan sholat tadi itu adalah Bukit Tursina, di mana Allah pernah wawancara dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu mereka melanjutkan perjalanan sehingga sampailah di Bethlehem. Mereka pun singgah di sana melaksanakan sholat 2 rakaat. Akhirnya Jibril bertanya, Nabi Muhammad berkata, "Saya tidak tahu." Maka dikasih tahu oleh Jibril bahwa tempat sholat kita yang keempat tadi adalah Bethlehem, di mana Nabi Isa bin Maryam dilahirkan. Maka disitulah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, itu adalah di Bethlehem. Sekarang sebut dengan Palestina. Saudaraku dimanapun berada, ini adalah tentang sekelumit perjalanan Isra yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Selama dalam perjalanan itu banyak tanda-tanda kekuasaan yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang menuai padi, ketika dituai ketika itu pun tumbuh. Itu adalah orang yang banyak bersedekah. Ada orang yang menggunting-gunting lidahnya. Ada orang yang menghantamkan kepalanya ke batu, itu akibat orang yang tidak solat atau yang suka melalaikan ibadah solat dan tidak solat tepat pada waktunya. Maka setelah itu singkat cerita apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Mi'raj pada langit pertama, berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, mengucapkan salam. Nabi Adam pun berkata, "Marhaban binabiyya saleh." Selamat datang Nabi yang soleh. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Lanjut langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan langit yang ketujuh
berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya setiap langit Nabi berjumpa dengan ruh-ruh para Nabi yang sudah hidup sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ketika sampai di Sidratul Muntaha, itulah batas pengetahuan makhluk. Sampai batas Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tak bisa lagi menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disitulah Nabi pernah bertemu dengan melihat wajah asli daripada malaikat Jibril, pertama di bumi, yang kedua adalah di langit di saat di Sidratul Muntaha. Singkat cerita, maka ibadah apa yang diperintahkan Allah SWT yaitu adalah ibadah solat. Maka hidup kita ini yang paling baik itu adalah usia Allah panjangkan, dia beramal, melaksanakan solat. Sepanjang hidupnya dia tidak pernah meninggalkan solat, maka itu adalah orang yang beruntung, yang memanfaatkan sisa-sisa usia hidupnya. Maka perintah solat ini adalah inti daripada perjalanan Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah solat 5 waktu. Dan solat 5 waktu yang kita kerjakan ini, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya solat atas orang mukmin itu sudah ditentukan Allah waktunya. Pertama ada solat zuhur, pertama solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan itu semua sudah ditetapkan Allah dan sudah ditentukan waktunya. Maka kunci daripada menjalani hidup ini dapat kita ambil kesimpulan adalah ibadah solat mesti harus kita utamakan. Jadikan ibadah solat ini sebagai ibadah utama. Jangan kita biarkan hari-hari kita berlalu tanpa mengingat Allah, tanpa berlalu begitu saja. Jangan. Gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Dekatkan diri kepada Allah, karena solat itu adalah bisa menyelesaikan masalah yang beban berat terasa di pundak, terasa di pikiran. Di saat kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah kita akan merasakan ketenangan. Di saat itulah kita merasa beban yang berat akan terasa ringan. Syaratnya adalah ibadah solat mesti kita utamakan. Yang kedua, peristiwa yang dialami Rasulullah ini, yang pertama, Allah ingin Nabi Muhammad SAW itu menggantungkan hidup hanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka serahkan semua hidup ini, kita serahkan kepada Allah. Apapun yang terjadi, maka tetap kita hadapi dengan sabar. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan solat, karena selama kita hidup, selama itulah ujian akan datang. Kalau tak sanggup menerima ujian, maka solusinya adalah serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan kultum singkat ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil iktibar pelajaran daripada peristiwa yang dialami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan pelajaran. Maka mi'rajnya orang mukmin adalah solat 5 waktu yang kita kerjakan. Andaikan ada di depan rumah kalian sungai yang mengalir, kata Nabi kepada sahabat, lalu setiap waktu kalian mandi di sungai itu, kira-kira apakah ada daki yang menempel di badan? Maka sahabat itu berkata, tidak ada ya Rasulullah. Begitulah orang yang salat 5 kali sehari semalam, maknanya mandi itu adalah berwuduk, dia sucikan badan, maka gugur dosa-dosanya pun akan bergugur berkat dia melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Terima kasih saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada episod yang akan datang, insyaallah, kalau ada waktu dan kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.